Kalau in general nih benar-benar dijumlahin semuanya nih, itu kayak Pokemon ya masih ya. Ya betul. Pokemon nomor 1 sih saat ini ya. Bahkan di atas Disney, di atas Star Wars. Iya. Nah, ini adalah salah satu kolaborasi Pokemon sama Nintendo. Anjir bagus. Ini Amiibo namanya. Dia patung yang dipakai untuk di Super Smash Bros nama gamenya. Oh, ini kayaknya spesial nih Nintendo. Iya betul. Ini special edition Nintendo 3DS waktu ulang tahun 20 tahun si Pokemon. Dia ada 2 ininya, plate-nya. Ini plate si Charizard sama satu lagi Blastoise yang biru warnanya. Oh, itu limited juga bikinnya. Iya, limited. Dan ini sekarang lumayan dikejar-kejar orang. Oh gitu. Badan sertifikasi lah. Badan sertifikasi kartu Pokemon lah. Jadi untuk diapain sama mereka? Jadi intinya kasarnya mereka ngelihat, oh nih kartu Pokemon asli nih dan kualitasnya masih bagus. Itu mereka kasih skor. Bagusnya itu nilainya bisa 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, salah satu kartu gue itu kalau PSA-nya 10 kalau ya 24.000 dolar, bukan 2.400, sorry. 24.000 ya. Nah, ini pas lu beli berapa harganya? Ya zaman dulu berapa, 20.000 paling gue beli dari temen gue. Ini mini booster box itu sekitar isinya 10 booster pack. Kayak seru kalau dibuka nih. Hoki, lumayan. AR kan? Dapat AR. Ini apa? Art Rare namanya. Jadi gambarnya full. Bagus nih, ini kayak bagus nih. Coba kita lihat. Kita lihat ya. Wih, itu apa? Ini nice banget coy. Ini nice banget. Charizard. Baik lagi di diskusi taman belakang bersama gue Dika PL 2003. Nah, akhir-akhir ini kita tuh sering banget ngeliat di TV itu karakter-karakter kartun, anime itu kerjasama sama brand-brand seperti One Piece dengan Lakers atau Doraemon dengan Cleo, Mario dengan Levi's gitu-gitu. Dan akhir-akhir ini kita tuh juga semakin banyak dengar tentang yang namanya IP atau intellectual property. Kalau lu search di Google, IP nomor 1 di dunia adalah ini. Kalian pasti tahu dong, namanya Pokemon gitu. Nah, kebetulan banget nih gue di sini, sebenarnya nggak kebetulan juga sih, emang udah di setup ya. Gue bertemu dengan 2 orang yang keren-keren nih. Satu namanya Bro Danar, PL 2007, dia adalah IP enthusiast. Dan satu lagi Bro Bambi, PL 96, dia adalah Pokemon enthusiast. Nah, kita mulai. Gue pengen tahu tentang apa itu IP, di brief ulang lagi aja ya. Mungkin siapa tahu ada pendengar yang belum tahu gitu tentang IP itu apa. Jadi ntar kita selanjutnya akan ngebahas soal Pokemon. Kenapa jadi IP nomor 1 di dunia. Gampangnya IP itu sebenarnya ide atau kekayaan intelektual yang secara hukum itu bisa lu miliki dan bisa lu kembangin untuk kepentingan ya buat duit, buat segala macam. Jadi IP itu macam-macam. Selain ini tuh bisa logo brand, bisa nama brand, metode ilmiah. Salah satunya juga ini gitu. Salah satunya juga gambar karakter lo, cerita komik lo dan segala macamnya. Nah ya kayak tadi yang Bro Dika bilang nih, kalau IP in general tuh emang sekarang paling gede itu Pokemon dia. In general ya. Dan kalau untuk ngomongin IP yang basisnya komik nih, comic book itu tuh One Piece tuh dia penjualan buku komiknya tuh paling tinggi tuh sekarang tuh. Kalau novel ada Harry Potter, kalau dari video game itu setahu gue Super Mario ya. Mario masih megang ya betul sekarang ya. Mario masih megang dan nomor 1 video game dia. Kalau box office kayaknya IP box office paling gede sih Marvel Cinematic Universe ya. Cinematic Universe gitu. Cuma kalau in general nih benar-benar dijumlahin semuanya nih, itu kayak Pokemon ya masih ya. Iya betul. Pokemon nomor 1 sih saat ini ya. Bahkan di atas Disney, di atas Star Wars iya. Nomor 2 Hello Kitty, Sanrio. Pokemon tuh 1996 berdirinya berarti. Berdiri awalnya dibuatnya. Awalnya emang dari video game dia. Oh, awalnya video game dulu. Ya, dia rilis dulu kan di Jepang tahun 96 itu dengan 2 versi. Pokemon Red dan Pokemon Green. Gamenya. Oke. 2 versi. Itu apa? Game Boy. Game Boy, benar. Game Boy. Itu terinspirasi dari si pembuatnya itu emang suka hobinya waktu kecil tuh nangkep serangga ceritanya. Oke. Kalau mau bikin game yang kita nangkep hewan dan satu tukeran gitu. 2 versi, cuman ada versi ketiganya sebenarnya, Pokemon Blue. Oke. Nah, Pokemon Blue itu cuman diperkenalkan waktu launching ke Amerika. Karena entah kenapa di Amerika tuh warna hijau tuh tidak terlalu populer. Jadi mereka launchingnya merah dan biru, red and blue. Yang greennya malah nggak dirilis di sana. Iya betul. Oh, oke. Dan tahun 96.
Dan awalnya tuh ditolak ya sama Nintendo ya. Setahu gua idenya Satoshi Tajiri itu dari hobi dia menangkap Iya. serangga tuh awalnya nggak diokein gitu. Nah, jadi yang unik juga sih Pokemon ini IP-nya nih satu-satunya IP mungkin dipegang 3 perusahaan sih, ya kan? Iya. Betul ya. Heeh. 3 perusahaan maksudnya gimana? Jadi memegang ada 3 itu masing-masing sahamnya 33%. Ah, Itu Nintendo sebagai publisher video game, lalu Game Freak sebagai desainer game Studio Pokemon-nya. game. Satu lagi Creatures Inc. Creatures Inc. ini yang ngurusin kartu dan game-game yang bukan utama Pokemon. Oh, oke. Kayak misalnya yang di Pokemon Pocket yang di handphone itu pasti kan Creatures tuh tulisannya. Pokemon Pocket sama Creatures kerjasama sama Dena ya pastinya ya. Ya itu satu-satunya IP yang mungkin dikelola 3 perusahaan ya ini sih Pokemon itu. Gitu. Jadi emang cukup unik sih dia sebagai IP. Dia sampai dikelola sama 3 tuh maksudnya apa? Apakah begitu besarnya sampai mereka nggak bisa handle sendiri gitu atau gimana? Kayaknya emang dari dulu sih sebenarnya justru sebelum mereka segede gini pun juga udah 3 itu yang handle gitu. Oh, oke. Ya mungkin kesepakatannya lah waktu itu ya. Hmm. Mereka bikin namanya Pokemon Company namanya. Hmm. Awalnya sih Pokemon Inc. Cuman tahun berapa diubah jadi Pokemon Company, berubah sekarang. Oh, oke. Nah itu 3, Nintendo, Creatures sama Game Freak. Nah, kita coba lihat next layarnya apa lagi digambarin. Gue penasaran banget soalnya. Iya. Jadi apa ya? Cukup ini sih ya, cukup fenomenal nih ya Pokemon. Kayak apa sih yang emang bikin Pokemon itu bisa segede gini tuh gitu. Nah, sebenarnya jadi pelopor untuk konsep IP yang konsepnya taming and collecting. Oke. Taming and collecting. Jadi saat dia muncul itu banyak tuh yang nongol tuh. Ada Digimon, ada Monster Rancher. Itu setelah Pokemon ya? Setelah Pokemon Pokemon. awalnya. Ah. Cuma 3 itu tuh dulu paling gede tuh. Awal-awalnya tuh jadi kayak memulai era taming and collecting lah. IP taming and collecting tuh dia yang mulai tuh. Abis itu diikutin tuh ada Jet Cocoon kalau nggak salah game PS, terus ada macam-macam Ada Mega Man Battle Network, ya, macam- sama konsepnya lah. macam-macam Konsep yang collecting itulah. taming and collecting itu tuh di dia video yang, game. Cuma Oke. pertanyaannya kenapa bisa Pokemon yang segede gini gitu? Iya, Padahal iya. saat itu timing and collecting banyak nih. Nah ini sebenarnya gue punya teori-teori yang dari hasil analisa pribadi gue ya gitu. Oke. Yang pertama itu kan timing and collecting itu fun tuh. Itu fun banget. Cuma banyak karena kayak adventure soalnya kan. adventure. Cuma banyak. Kenapa Pokemon yang sekarang bisa segede gini? Hmm. Alasan pertama nih, kalau menurut gue Pokemon itu lebih simple ya. Lebih simple, lebih gampang diterima dan familiar sama kita. Juga pasarnya lebih luas. Maksudnya kalau ngomongin Digimon itu kan kompleks banget ya. Keren gitu. Cuma kompleks banget. Jadi Kompleks tuh apa? Cerita atau visualnya atau? ceritanya kompleks, visualnya Oh. juga kompleks. Jadi kan robot-robot gede gitu tuh. Nah, Emang keren gitu. Cuma untuk mudah diterima itu nggak semudah Pokemon. Pokemon itu kan simple gitu. Kayak lu lihat Pikachu nih, ini mah tikus gitu. Cuma bisa listrik aja gitu. Dan lebih luas. Ada yang keren kayak Charizard. Kayak ini Charizard keren. Dapat nih pasar yang suka yang keren-keren gitu. Ada yang lucu nih kayak Pikachu, yang pasar yang suka lucu-lucu dapat juga. Terus secara desain emang Pokemon sih paling simpel ya. Lebih mudah diterima lah, bukan simpel. Lebih mudah diterima, nggak simpel juga sih sebenarnya. Lebih mudah diterima ya. Gitu. Cuman emang kalau salah satu teori gue juga emang karena itu sih mereka tuh sinergi banget tiga perusahaan itu. Jadi Pokemon tuh emang nyasarnya tuh bener-bener merata gitu. Dibanding luas. IP lain ya. Tadi kan dengan masalah Nintendo megang video gamenya, si Game Freak megang developingnya, si Creatures Inc megang yang dulu ada majalah kan, sempat bikin mangganya juga ada, manganya juga ada. Oh, oke. Jadi semua lini entertainment tuh mereka diserbu sama Pokemon gitu loh. Jadi semua orang tuh harus kenal Pokemon. Mungkin salah satu yang jadi cepat diterima tuh itu ya. Iya, meninggalkan memori ya di kepala. Dan itu lebih gampang diingat gitu. Iya. Lebih familiar, kura-kura gitu. Kalau lu lihat Monster Rancher deh, itu kan monsternya juga ada yang mata itu kan Serem. ini makhluk apa nih gitu. Iya mungkin nggak serem sih, mungkin lucu cuma kayak ini makhluk apa gitu. Kalau ini kan kayak ini dari tanaman ini nih. Oh ini dari tikus nih, ini dari kura-kura gitu. Jadi dia jelas gitu. Dia konsepnya tuh jelas. Konsepnya kayak entah berdasarkan makhluk yang ada di dunia nyata, entah berdasarkan mitologi atau barang-barang sekitar kita, ada Pokemon bentuknya cangkir gitu. Cuma itu jelas tuh konsepnya. Dan jelas juga kayak misalkan ini kadal nih. Ya udah evolusi jadi kadal gede. Evolusi lagi jadi kadal yang lebih gede. Nah, itu tuh secara nggak langsung menurut gue ya. Itu tuh ngasih ruang fans buat berekspektasi. Jadi kayak gue suka ini nih. Soalnya kelihatannya nanti berubahnya jadi kayak gini nih. Itu kebayang.
Nah, sedangkan kalau gue bandingin Digimon, gue nggak bilang Digimon jelek nih ya. Gue juga suka gitu. Cuma di sini gue jelasin faktor yang bikin Pokemon lebih gampang diterima gitu. Digimon itu kan ada nih tikus evolusinya jadi malaikat gitu. Oke. Itu tuh cukup jauh gitu. Jadi ruang berekspektasi buat fansnya tuh kurang ada gitu kalau menurut gue. Iya, Ya kan? Iya betul, emang karena targetnya Pokemon itu kan anak-anak sebenarnya, target awalnya tuh ya. Kan anak-anak 8 tahun sampai 15 tahun. Nah, yang itu target utamanya, dan emang harus yang simpel, yang mudah diterima. Makhluknya itu yang visualnya lebih mudah di pikiran mereka ya. Itu pasti berpengaruh sih emang. Konsepnya juga harus Jelas. ya, konsepnya jelas gitu. Ada yang dari mitologi, ada juga ikan berubah jadi naga, itu kan ada mitologi Jepangnya gitu. Ya, betul. Benar kata Mas Bambi tadi, kalau memang ini kan dari anak-anak kecil umur 8 sampai 15. Iya. Tapi kalau gue lihat sekarang kayaknya banyaknya ini ya orang-orang yang sudah tua gitu yang suka juga bapak-bapak gitu Nggak ada loh. yang tua, nggak ada yang tua. Oh, nggak ada yang tua. Semua masih ada. Angka mah cuma Kecil umur. ya. Oh, gitu. Umur cuma angka, sorry. Umur cuma angka. Iya, Ya, betul. Bahkan kayak gue pernah lihat gitu kayak ada ini kenalan gue juga Iya, gitu, iya. dia dan anaknya main bareng gitu. Iya, betul, Ya kan betul. si Iya. Andra 2007. Iya. Gue pernah ketemu, gue pernah di turnamen. Mhm. Lawan gue itu bule umur 48 49-an lah gitu. Mhm. Lawan gue dia. Terus dia bilang, "Ya gue lagi di Indonesia, ada turnamen." Pakai bahasa dia sih. Mhm. Ada turnamen gue ikutan. Anak gue juga main gitu. Oh. Bapak sama anaknya juga main gitu. Di turnamen itu gitu. Berarti dia udah bisa nge-grab lingkup yang lebih luas lagi nih dari Iya. sisi usia. Itu ada prosesnya. Lintas generasi ya, lintas Lintas generasi. Nah, Itu ada prosesnya. Kalau menurut analisa kalian berdua tuh apa yang bisa ngebuat itu tuh? Oke. Sebenarnya itu ada faktornya sih, faktor internal dan eksternal. Ini sebenarnya faktor Pokemon ini beberapa udah gue sebut tuh. Cuma ada lagi, mungkin lanjut dulu kali ya. Ya, boleh lah. Kalau lu bayangin juga dunia Pokemon itu sebenarnya nggak jauh beda sama dunia kita. Dia ada sekolahnya, ada rumah sakitnya, ada kafe, ada taman gitu. Jadi apa ya? Relatable gitu. Relate gitu, dan kita bisa ngebayangin itu gitu. Pernah nggak lo ngebayangin kayak anjir pulang kantor macet nih, gue pulang naik Charizard enak nih gitu. Itu ada kayak gitunya gitu. Iya. Iya kan? Ada fantasinya ya. Ada fantasinya. Jadi dibandingin dengan IP timing and collecting lain yang pindah ke dunia lain lah, dunia digital atau gimana, itu lebih sulit untuk lebih diterima, lebih sulit buat masuk kalau menurut gua gitu. Karena agak jauh dari yang apa Agak mereka jauh. lihat sehari-hari ya. Bener, ini masuk gitu sama kita. Apa gue doang ya? Gue sih sering ngayalin kayak gitu. Asik nih ke Pulau Cuman Seribu. emang Pokemon tuh dunianya juga lumayan unik, dalam arti mereka ngambil dunianya dalam nyata sih. Jadi misalnya base ada yang Prancis ya. Iya. Bener kan? Oh, Jadi settingnya tuh ngambil dari dunia nyata, cuman dimodifikasi aja sama dia. Rata-rata mereka bikin dunia seperti itu, jadi orang lebih dekat ya. Dan Pokemon generasi berikutnya nih, settingannya Indonesia kabarnya. Betul. Generasi berikutnya tuh maksudnya Generasi gimana? 10. Tahun yang katanya tahun ini gamenya kan launching nih. Oh, gamenya. Ya. Settingannya Indonesia katanya. Generasi itu jadi gini, Pokemon itu setiap Pokemon tuh punya satu game utama lah. Dan seperti yang bilang diawali dengan Fire, Red and Blue tadi ya. Itu generasi pertama itu. Nanti generasi keduanya itu ada Gold and Silver ya. Yes, Gold and Gold Silver. Silver. Itu generasi kedua. Ketiga itu Ruby Sapphire. Nah, ini sekarang udah sampai generasi ke-10. Yang itu nanti rumornya, isunya ya, Wind and Wave itu ngambil di Asia Tenggara. Oh. Dan itu kepulauannya Indonesia ya. Iya, kalau gua lihat dari leak-nya, Betul. yang nge-leak itu tuh petanya tuh Indonesia banget. Oh, Ada Sulawesi, ada Irian, Papua, gitu-gitu. Indonesia Jawa, banget. Sumatera gitu. Nah, itu menarik sih. Jadi emang karena mereka berusaha deketin dan dunia nyatanya gitu loh. Jadi orang-orang di masing-masing negara tuh merasa ini kita tempat gue. nih. Nah, itu salah satu faktornya menurut saya itu sih bisa diterima juga. Lumayan ya, kita juga 280 juta ya. Iya betul. Pasar mereka. Itu dia. Pasar mereka banget itu. Iya. 100 juta mah dapet lah itu. Nah ini tadi nih kayak kebayang aja kan, pulang kantor naik Charizard atau ke Pulau Seribu naik Gyarados gitu. Itu kebayangnya seru aja gitu. Jadi itu dia. Jadi lebih bisa diimajinasikan gitu buat kita yang stres di sehari-hari gitu. Ada objek buat diimajinasiin ini kan seru gitu, dan bukan bocah doang sebenarnya gitu. Oke. Lagi. Nah tadi ada pertanyaan nih kan, ada pertanyaan juga nih kayak kapan ya Pokemon itu
tadinya itu kan stigmanya itu kan itu cuma konsumsi bocah nih gitu. Iya. Konsumsi atau nerd kayak gua gini gitu. Ya kan? Kayak gitu kayak ada kalanya yang tadinya Pokemon tuh kok lu umur segini masih main Pokemon sih gitu. Cuma sekarang nih kayak bener-bener udah bodo amat gitu kan. Udah banyak gitu. Nah, itu kalau gua ngelihat kayaknya titik perubahan ininya di Pokemon Go deh. Pokemon Go. Itu rilis tahun berapa ya Pokemon Go itu kayak 16 ya. 16 ya. Mungkin ya 2016. Sebelum pandemi sih yang Iya, sebelum pandemi, sebelum, betul. iya. Sebelum Jadi- pandemi 2016-an. Jadi di situ tuh jadi Pokemon jadi lebih gampang diakses tuh, dari HP bisa diakses. Jadi orang nggak butuh beli Nintendo DS atau Nintendo Switch atau apa, dari HP juga bisa gitu. Nah, setahu gue sih mulai merambah semua kalangan tuh di sini, di Pokemon Go. gara-gara Pokemon Go ini. Gara-gara Pokemon Go, jadi semua jadi mengenal Pokemon, dan karena alasan-alasan yang tadi sebelumnya gue bilang, mereka juga jadi kehook gitu loh sama Pokemon gitu. Benar-benar jadi tertarik dengan ternyata Pokemon emang semenarik ini gitu. Kalau Mas Bambi gimana? Dari Pokemon Go juga kah ini menurut Mas Bambi jadi meluasnya? Iya, bisa jadi Pokemon Go emang salah satu pemicunya ya yang bikin mainstream sangat sekali ya. Iya. Karena emang kan dulu heboh banget tuh, fenomenal banget kan. Betul. Sampai orang jadi rajin lari-lari, Iya. rajin naik sepeda. Ke mall aja. Iya. Bahkan yang nyewa Gojek tuh, Iya. Gojek buat narik. Itu nggak pernah ada game kayak gitu kayaknya sih. Iya. Sampai sekarang nggak pernah ada. Itu emang, dan sampai sekarang juga emang komunitasnya juga masih hidup sih Pokemon Go ini. Masih gede. Di Jakarta juga rame nih Pokemon Go ini. Jadi emang Pokemon Go ini salah satu emang yang membuat sangat-sangat mainstream Pokemon tuh ini. Iya. Tadi kita banyak ngobrolin si game-game ini ya. Kalau selain dari game dan anime, nah ini kan ada gini nih. Ini apa, boleh diceritain sedikit nggak yang kalian bawa nih ceritanya nih? Oke. Jadi kalau ini misalnya emang Pokemon kan emang banyak ya bonekanya, merchandise-nya banyak lah. Ada boneka, ada apa namanya kayak kecil-kecil gini mini toys, ada gasapon yang diambil gacha gitu ya. Oh, gacha. Dari mesin tuh. Ya, dari mesin. Nah, segala macam. Nah, ini adalah salah satu kolaborasi Pokemon sama Nintendo. Anjir, bagus. Ini Amiibo namanya. Dia patung yang dipakai untuk di Super Smash Bros sama gamenya. Oh, Amiibo tuh apa ya? Amiibo tuh ini patung ini. Jadi Amiibo tuh patung yang bisa dipakai di video game Nintendo seperti di Nintendo 3DS atau di Nintendo Wii U dulu atau Nintendo Switch. Ini kayaknya spesial nih Nintendo. Iya, betul. Ini special edition Nintendo 3DS waktu ulang tahun 20 tahun si Pokemon. Dia ada dua ininya, plate-nya. Ini plate si Charizard sama satu lagi Blastoise yang biru warnanya. Oh, itu limited juga bikinnya. Iya, limited. Dan ini sekarang lumayan dikejar-kejar orang. Oh gitu. Oh, luar biasa. lumayan. Gue juga mau tuh. Yang hebatnya Pokemon tuh industri collectible-nya tuh bener-bener apa ya? Sangat di luar ini ya, di luar nalar gitu menurut saya, di luar nalar. Iya, gila sih. Dan mereka tuh juga ngejar yang kayak gini-gini. Misalnya lu udah punya gitu. Ada yang mau lagi, maksudnya kayak padahal udah second gitu, nggak apa-apa. Betul, banyak. Kayak contoh ini Amiibo ini. Amiibo ini dia di Smash Bros ini saya masih kurang 3. Kurang Mewtwo, ada satu lagi kurang Venusaur, satu lagi sama Pichu. Itu 3 itu. Bagus. Dan saya nyari yang Venusaur itu di sini aja harganya udah 5 kali lipat dari harga aslinya ya. Oh, oke. Dan waktu saya sempat kemarin ke Jepang juga nyari di Nintendo Center, nggak ada barangnya. Berarti lo harus nyari ke kolektor dari ini gitu. Atau ke second market atau kalau hoki gitulah. Oh iya. Jadi emang huntingnya tuh nggak hunting Pokemon di game, tapi di dunia nyatanya tuh. In real life iya. Betul. Merchandise-nya diburu. Kalau ke Pokemon Center di Jepang tuh pasti lihat ya orang-orang ngantri tuh luar biasa sih. Kalau yang produksi ini tuh apa aja sih biasanya? Apa tokonya yang memproduksi? Oh iya. Tokonya, maksud dalam arti kan tadi seperti si 3 perusahaan itu ya. Merchandise itu si Creatures Inc. Nah, dia termasuk sama kartu. Oh. Jadi yang bikin tuh Creatures itu untuk kartu ini. Dan kartu ini juga emang kan dia terinspirasi sama collectible card game pertama, Magic the Gathering. Ini yang tadi yang gue jelasin ini sebenarnya internalnya aja. Internal kenapa Pokemon yang tadinya konsumsi bocah dan segmented bisa se-mainstream ini gitu. Ada faktor eksternalnya juga sebenarnya. Eksternal faktornya itu yang umum udah pasti akses. Karena sekarang udah ada HP, udah ada internet, udah dengan mudah gitu, dan orang nonton anime juga bisa tinggal buka Netflix, YouTube atau segala macem.
Itu pertama karena akses dan kedua juga karena komunitas dan strategi company-nya juga sih. Itu nggak lepas dari situ gitu. Sama sebenarnya ada yang krisis yang terjadi di dunia ini juga ngaruh gitu. Maksudnya gimana tuh kalau krisis? Orang tuh capek gitu sama daily life dan masalah kehidupan sehari-hari gitu. Mereka itu larinya ke hal-hal yang bikin mereka seneng. Contohnya ya dunia fiksi. Dunia fiksi itu ya bisa komik, bisa film, bisa kartun gitu. Kayak mereka ngerasa kayak ini pelarian gue nih gitu. Ini ngasih gue inspirasi, ini ngasih gue ketenangan gitu. Kalau dari gue pribadi ada rasa kayak gitu dan ini beneran ada ininya gitu. Ya, merasa diwakilkan juga bisa. Bener, kan, merasa gitu. diwakilkan juga bisa. Atau merasa kayak gue setuju nih sama karakter ini nih gitu. Gue ngerasa suara gue disuarakan sama dia gitu. Lu pernah denger The Lipstick Theory belum? Gue Lipstick tahu, Effect, tahu kan lo? Iya. Ini sering disebut sama Panji dulu. Panji. Oh iya, ini juga gue rasa salah satu faktor yang bikin kenapa mainan, kartu dan segala macam pernak-pernik yang orang lihat ini gunanya apa sih di saat kondisi ekonomi sebuah negara lagi nggak baik, itu tuh penjualan lipstick tuh meningkat. Kosmetik, benar. Kosmetik. Kenapa begitu? Jadi kayak saat kondisi ekonomi kurang baik ini, orang itu ngerasa apa ya? Jadi lebih memilih untuk membeli small luxury lah. Ya, lipstick gitu. ini sebenarnya simbolis aja ya. Sebenarnya kayak betul. ya kayak gini, kartu gitu. Iya, Itu termasuk tuh di situ tuh. Nah, tadi lu kan ngebahas soal kartu ya. Iya. Nah, ini menarik karena kartu tuh nggak cuman 1, 2, 3, 4 itu kartu banyak banget men. Small luxury. Small luxury. Itu yang orang-orang lihat, orang-orang pengen cari dan ternyata kayaknya nih bisa jadi bahkan mereka belanjanya jauh lebih banyak daripada yang beneran luxury besar gitu. Iya. Malah jadinya gitu sebenarnya kan. Ini adalah koleksi dari kalian berdua ya. Kalau ini dari zaman SD sih. Coba koleksi dari zaman SD boleh ya. Nah ini kartu-kartu lama nih. Ini kartu-kartu ini bisa buat main juga. Oh enggak, kalau sekarang udah nggak bisa buat main. Kartu-kartu ini sekarang udah buat koleksi aja karena Pokemon itu setiap 1 tahun sekali tuh dia ada rotasi. Jadi kartu-kartu yang udah lama tuh nggak bisa dipakai main. Bukannya ada yang itu free class gitu ya? Ada yang ada kan? Betul. Cuma jadi ada kelas-kelasnya sih di turnamen itu. Jadi ada yang standar, istilahnya standar road tuh jadi boleh dipakai dari seri berapa ke seri berapa. Seri lama udah nggak bisa dipakai nih. Cuma ada yang all in, ada juga. Semuanya boleh dimainin. Semua dari zaman dulu sampai baru boleh dipakai bisa juga ada. Cuma untuk kartu ini efeknya udah jelek, efeknya udah kurang, udah kalah gitu. Udah kalah. Ini sebenarnya sekarang nilainya lebih ke nilai collectibles. Maksudnya kalau biarpun udah nggak bisa dimainin, harga mereka nggak hilang. Enggak, ini malah naik. Kartu-kartu lama gini kartu lama naik. Ini kartu gue yang mahal nggak ada di sini sih. Lagi gue sekolahin. Jadi sebenarnya ada kartu gue lagi nyekolahin Charizard yang base set yang unlimited. Itu gue lagi sekolahin itu. Nah sekolahin itu maksudnya gue grading. Jadi maksudnya gue kirim ke apa ya? PSE nggak maksudnya sebutannya itu apa ya? Badan sertifikasi lah. Badan sertifikasi kartu Pokemon lah. Jadi untuk diapain sama mereka? Jadi intinya kasarnya mereka ngelihat, oh ini kartu Pokemon asli nih dan kualitasnya masih bagus. Itu mereka kasih skor. Bagusnya itu nilainya bisa 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, salah satu kartu gue itu kalau PSA-nya 10 kalau ya. Cuma nggak bakal 10 sih. Kalau PSA-nya 10 itu tuh kartu Charizard gue itu harganya bisa di $2.400. 24.000 dolar, bukan 2.400, sorry. 24.000 ya. Nah, ini pas lu beli berapa harganya? Ya zaman dulu berapa? 20.000 paling gue beli dari temen gue. 20.000 perak? 20.000 perak ya. Tahun berapa? Kurang malah. Gue SD SMP apa? Oh iya. Tahun 90-an gitu. 90-an. 98 ya kalau salah. Iya, 99. Lupa gue. Ini kan rilisnya yang Inggris kan punya lo ya? Inggris. 99 itu dia. Ini kan beda-beda bahasa. Iya betul. Jadi waktu awalnya kan di Jepang dulu tuh dibuat tuh. Mereka tahun 97 kalau nggak salah deh ya. Kartunya itu ya. Terus mereka mau ekspansi keluar pakai bahasa Inggris. Nah itu mereka gandeng partner lagi. Yaitu Wizard of the Coast namanya. Wizard of the Coast itu yang menciptakan permainan kartu ini. Namanya Magic the Gathering gitu. Yang tadi saya sebut sebelumnya ya gitu ya. Sebelumnya itu kartu koleksi doang sama mereka dibikin jadi buat bisa main game gitu.
Enggak sih, itu udah punya konsep sih creatures-nya. Oh, Creatures oke, ini creatures-nya. bikinnya. Oh, Tapi dia oke, oke. terinspirasi sama Magic the Gathering itu. Oh, oke. Karena dia si pencipta itu doyan banget main Magic the Gathering. Akhirnya kenapa Pokemon gak dibuat juga nih kartunya kayak gini. Akhirnya mereka buatlah di Jepang itu. Cuman baru ke Amerika, baru bahasa Inggris tuh, yaitu setelah kerja sama Wizard of the Coast itu. Tahun 98. Dan saya ingat itu dulu launching di Indonesia itu. Aha. Tahun 98 itu, jadi ada komunitas kartu dulu tahun 98 itu di daerah Taman Anggrek dan Citraland. Oke. Itu komunitas kartu di sana. Dan dulu waktu Pokemon itu launching pertama kali di Taman Anggrek. Dan saya ikut turnamennya. Oh gitu. Oh ada ya, pernah ada ya. Saya zaman kuliah itu Jam. dulu saya kan kuliah dekat situ. Di Mhm. Trisakti situ. Jadi dulu cukup heboh sih yang main itu. 98 itu saya ingat. Berarti sekalian diajarin dong, karena kan Iya, kartunya baru launching. Baru launching diajarin. Tapi kan masih bahasa Inggris masalahnya itu. Aha. Bahasa Inggris jadi emang terbatas ininya ya. Aha. Audiensnya lah terbatas pakai bahasa Inggris. Cuman cukup simple dan cukup banyak yang main waktu itu di dekat itu yang skating itu. Sekalian Taman Anggrek. Tapi seberangnya itu kan ada kayak tempat makanan tuh di Taman Anggrek dulu ya. Mhm. Itu turnamennya di situ dulu. Itu Mas Launching. beli berapa harga tiket? Tiket lagi harga kartunya Mas. Dulu itu itu sekitar 20.000 bener. 20.000 Iya, kan? 20.000-an. 20.000-an dulu. Satu pack gitu ya, isi 10 kalau nggak salah. Kayaknya dulu kalau satu pack malah lebih murah. Enggak ya? Enggak, sekitar segitu. Segituan Si juga Magic ya? the Gathering itu cukup itu juga dulu. Segituan juga ya? Ah. Ya gue lupa sih. Cuma Tapi ya itu. Terus ya lumayan, tapi nggak terlalu sukses kayak di sini karena masih bahasa Inggris mungkin ya. Iya. Cuman akhirnya Oh. hanya orang-orang yang gitu. segmented. Segmented. Antusias kayak kita. Iya, Antusias. yang benar-benar suka lah ya waktu itu yang Iya, benar-benar betul. koleksi. Dan akhirnya sempat masuk ke Indonesia, akhirnya kan diboyong ke sini tahun berapa itu? 2017 itu. 2017 Mulai diboyong masuk itu. Indonesia. Nah, dan itu lumayan strateginya bagus sih menurut saya. Nah, kalau yang harganya bisa tinggi itu yang bahasa Inggris atau yang bahasa Indonesia pun bisa? Nah, jadi orang lebih suka yang bahasa Inggris. Kalau buat koleksi. Iya, Oh. bisa jadi tingkatannya bahasa Inggris, bahasa Jepang, baru bahasa lain-lainnya begitu ya. Kira-kira. Oh, kurang lebih gitu. Makanya harga yang bahasa Inggris pasti jauh lebih tinggi ya Oh, pastinya. iya. Iya, pasti. Oh. Mm-mm. Nah, gue masih shock dengan harga $24.000 itu. Mm-mm. Dia tuh jadi nih misalnya kartu lu nih kosong Mm. sama dia, oh ini bagus ini kita kasih sertifikat. Nah, itu diapain? Digambar di sini gitu sertifikatnya atau enggak. apa? Jadi dikasih ini kayak di packing kayak Mika gitu. Ah, ah. Kayak Mika gitu di press Aha. supaya nggak bisa dicopot lagi. Oh. Bisa Ada tulisan nanti PSA 10 Di atasnya. ada Ada skornya Level. gitu. Oh skornya iya langsung. iya. Gue pernah lihat. ya, itu istilahnya slab ya. Slab itu istilah. Dan itu udah nggak bisa Istilahnya dibuka lagi. Bisa sih dihancurin itunya plastik. Kalau mau dibuka dihancurin. Dan resiko kena potong segala macam gitulah jadinya lah. Oh mendingan disimpan ya karena kan Iya. harganya tinggi ya. Itu nilainya emang udah buat kolektor sih, buat koleksi Iya, sih. iya. Slab gitu. Ya, yang menentukan nilai itu siapa berarti? Pasar sih. Si badan sertifikasi itu nanti Yang menentukan nilai skornya atau Skornya, nilai harga. Dua-duanya sih. Kalau Oh. nilai skor kan dari si PSA-nya Harusnya. itu karena ini masih bagus. Kalau Ya mungkin harganya mereka ada indikatornya pasar. sendiri. Betul. ya. Kalau harga jualnya ya pasar. Pasar. Hmm. Indikatornya itu dari PSA itu kayak gimana sih? Tahu nggak kalian? Satu langka ya, udah nggak dibikin lagi jelas gitu. Ah betul. Terus? Biasanya. Adanya cuma dikit dan yang suka banyak, yang minat banyak. Dan satu lagi mungkin meta ya biasanya. Kalau yang meta tuh lumayan. Meta tuh Oh, dalam iya. arti kartunya cukup kuat, cukup berpengaruh dalam permainan. Buat dipakai main. Pada era itu. Ya pada era sekarang juga sama sih. Oh, tetap, Gitu. ya? Gitu. Jadi Oh. biasanya itu kelangkaan, meta, sama apa itu ya? Sama beberapa Pokemon kayak Kesukaan ya. Populer. kayak Charizard ini kan populer. kartunya tuh pasti mahal sih. Oh. Kartu Charizard itu pasti mahal. Karena banyak yang suka karakter Karena banyak yang ini. suka Iya. karakternya, meskipun mungkin dipakai main nggak begitu bagus gitu. Tapi itu Charizard. Iya. Oh, popularitas. jadi udah pasti mahal tuh. Mm. Kayak gitu. Ada beberapa Pokemon yang kartunya tuh udah pasti mahal. biarpun nggak terlalu kuat. Biarpun Iya. buat main nggak terlalu bagus Nah, gitu. betul. Oh, berarti emang udah mainnya kerasa itu ya, bukan Iya. bukan untuk menang-menangan atau kekuatan Iya. gitu ya. Ya fandom gitu. Iya, Iya. Fandom. Karena berdasarkan permintaan kan demand-nya aja Demand-nya. kan. Nah, betul. Itu kan yang itu tadi ya balik lagi, itu kan menentukan harga. Kalau yang menentukan nilainya itu tadi apa aja tadi? Oh itu. Sampai 10 itu nilainya. Dia-dianya. Tergantungnya bisa itu dinilai dari cetakannya, Aha. kemulusannya, apakah ada bengkok kah, ada bekas-bekas tusukan kah atau gimana gitu biasanya. Rusak kegores iya, gitu-gitu. betul, gores atau ketekan atau apa gitu. Lecek atau pinggirannya bengkok atau Terus cetakannya nggak rapi, iya, terus nggak itu lurus pengaruh. potongannya, Oh. itu berpengaruh banget. Itu ngaruh banget. Berarti dari awal lu beli lu harus benar-benar merhatiin gitu dong supaya nggak berubah. betul.
Dan Mesti simpen baik-baik benar. iya, dari lu beli juga harus liatin baik-baik gitu kan. Ah. Pertanyaan selanjutnya, lu ngirimnya pakai apa? Oh barengan sih, biasanya lewat agen sih. Lewat agen. Bareng-bareng. Oh jadi lu kasih kartu lu ke agen, Iya. ntar agen yang ngirim ke sana. Iya. Ada kemungkinan nggak ditilep atau ditukar atau? Ada banget sebenarnya, cuma ya udahlah based on trust aja lah. Sebenarnya ada banget, cuma masalahnya ya agennya yang udah terpercaya juga gitu. Oh agennya tuh certified dari si pabriknya itu atau apa sih yang badan PSA-nya itu atau gimana? Gak, dia biasa nge-PSA-in kartu-kartu dari kolektor Indonesia yang setahu gue gitu. Kalau masalah dia ada kerja sama langsung sama sana, gue kurang tahu sih. Cuma ya dia udah biasa ngirim kartu ke US buat di grading. Jadi ya udah based on trust aja sebenarnya. Oh gitu. Jadi lu sebenarnya sekarang lagi agak deg-degan Lagi ya. agak deg-degan nih kan, ibaratnya kolahin anak tuh kan. Lumayan. Ntar kan kalau misal harganya bisa naik tuh kan lu bisa pensiun dini itu. Kartu yang gue kirim itu juga bukan yang paling mahal ya. Yang paling mahal tuh ada 10M apa? 10M. 10M. Yang kartu dikantongin dikalungin sama Jack Paul tuh. Logan Paul. Logan Paul kok Jack Paul. Mm-mm. Logan Paul. Iya itu gue denger tuh. Pikachu Illustrator tuh 10M. Oh, oke. Harga di pasarnya. Yang gue tahu soalnya juga salah satunya sih itu kan si Reza Arab ya tiba-tiba beli kartu harganya 40 juta tuh. Iya, yang Pokemon Iya. Van Gogh itu ya. Iya. Yang nentuin harga itu tuh berarti Sebenarnya gini, jadi misal gua punya kartu Charizard base set first edition PSA 10. Gue jual nih. Terus di pelelangan ada yang ngebeli sampai 2M. Ya udah itu jadi harga. Oh, jadi harga patokannya di situ. Jadi harga patokan. Oh, kartu ini harganya 2M nih kelelang gitu. Jadi harga patokan tuh. Ya emang ada kemungkinan bisa digoreng-goreng sih, tapi ya itu ada harganya segitu gitu. Sejatuh-jatuhnya juga paling berapa gitu. Tapi biasanya kalau itu udah collectible ya, bukan buat main ya. Bukan, Iya, udah. collectible. Gue masih nggak nyangka. Emang di luar nalar sih. Di luar Iya, nalar iya. sih. Istri saya aja ngamuk-ngamuk kalau beli ginian. Iya, lo sembunyi-sembunyi gitu kan, lebih baik minta Itu. maaf daripada. Semua luxury kan. Iya. Luxury. Enggak lah, itu nggak jadi small lah kalau udah sampai segitu mah. Enggak small lagi ya jatuhnya. Investasi dong. Gue tuh kebayang kayak misalnya ini kartu-kartu ini bisa buat kalian mainkan, terus nanti kalian simpen buat kalian ini jadi koleksi gitu kan. Iya. Nah kalau misalnya yang dari koleksi itu yang tadi sudah dapat itu berarti udah nggak bisa dimainin lagi ya? Kalau udah slab udah nggak bisa. Udah nggak bisa dimainin lagi. Kalau udah dikotakin gitu ya. Kalau ada yang mau mainin pakai slab sih silahkan aja ya. Gini. Yang Ngocoknya gitu, ngocoknya gitu, juga gitu. Oh iya. bisa aja sebenarnya, cuma ngapain gitu. Berarti mendingan lu kayak beli kartu lagi gitu atau? Iya betul. Oh, Beli oke. kartu lagi. Kalau gue sih emang buat main dan buat koleksi pribadi ya gitu. Gua mindset gue bukan di investasi gitu. Karena emang gue suka nih, jadi gue lebih ke ngoleksinya aja sih. Kan lo Ngoleksi. kirim ke sana. Iya, lu Iya sekolah juga sih. biar naik kelas deh. Iya juga sih. Cop. Oke. Nah, kalau ini mainnya sendiri kita coba sedikit. Oh boleh. Boleh. Ini buat koleksi. Nah ini kebetulan gue masih cukup aktif main juga kan sampai sekarang kan. Nah ini Karena- buat main ini bahasa Indonesia nih, kalau main di Indo bahasa Indonesia sih. Iya. Oh, tapi ada yang main pakai bahasa Inggris pun ada. Ada. Ada, cuma kalau ikut turnamennya nggak boleh. Mm-mm. Harus kartu Indonesia. Indonesia. Oh, yang turnamen di Indo Turnamen ya? resmi ya, Turnamen turnamen yang resmi. resmi di Indonesia. Resmi. Oh, oke. Kalau lo turnamen di luar mah ya udah kartu Inggris aja gitu. Iya. Nah, ini kartu-kartu ini lu mainkan Gue main kan. gue penasaran lu mainnya di mana. Terus abis itu sama siapa tuh, maksudnya bisa berapa orang mainnya, terus kayak bentuk turnamennya kayak apa gitu-gitu. Sebenarnya Mas Bemi main juga nggak sih? Saya nggak main sih? sih masih, cuman sama teman-teman komunitas aja game saya. Nah sebenarnya kalau ditanya mainnya di mana tuh sekarang di Sembari dijajar. Nah, mungkin bisa dijelasin dikit kali ya gitu. ngomong di Jakarta aja tuh sebenarnya banyak banget sekarang tempat Tempat-tempatnya main, ya, tempat main kayak Sebenarnya kayak di tempat kayak apa? Kid Station gitu Itu pun juga mereka ada. nyediain meja buat main. kalau misalkan lu bawa kartu nih kayak yang jaga, Mas main Pokemon nggak main yuk gitu, itu juga mungkin aja bisa. Oh, iya. Soalnya di tempat gue main tuh biasanya di Gandaria kan, di gym Ogre Neverland tuh gue bisa main di situ tuh. Oh, di Itu juga Gancit. kalau Gancit apa di mana? bukan di dekat Gancit. Oh, Deket Seberangnya Gancit. Gancit tapi agak kesana dikit lah. Bukan di Gendari City-nya. Oh, I see, I see. Itu juga lu tinggal masuk terus Mas main yuk gitu. Itu bisa gitu. Hmm. Atau kalau
biasanya gym-gym gitu tuh tiap minggu tuh ngadain turni gym. Ya udah ikut aja sih. Gym tuh apa? Turni gym itu ya turnamen yang dibuat sama gym itu. Jadi gym itu istilah di dalam Pokemon, game Pokemon ya. Ini bukan gym buat fitness ya. Iya, Jadi di Pokemon game Pokemon itu si tokoh utamanya kita itu biasanya berpetualang kan ke berbagai daerah dan sebagai harus menjadi yang nomor 1 di daerah itu kita harus ngalahin namanya gym leader. Oke. Nah, gym leader ini biasanya Pokemonnya spesifik ya, Pokemon listrik kah, Pokemon tanah kah, Pokemon air. Nah, itu gym leader itu yang bisa kita kalahin baru bisa jadi nomor 1. Oke. Bahkan diadopt di dunia nyata Diadopsi. disebut gym biasanya tempat yang untuk bertarung Pokemon itu. Oh, oke. Kayak ini ya, tempat kita suka mainnya itu dibilangnya gym Gym, berarti ya. Dibilangnya betul. gym. Oke, Dibilangnya oke, gym. oke. Nah, terus gimana cara penjelasannya nih? Nah, Sedikit. Gimana ya kalau gue jelasin mainnya dari awal agak pusing juga sih sebenarnya. Ya ini intinya Ketika lu bertarung seperti apa, lu gimana ngeluarinnya, apa bisa ngalahin apa, mungkin gitu aja kali ya ya. jadi awalnya lu ngocok kartu, misalnya gua kocok nih. Ini lu plastikin ya? Iya, Iya, ini gua sleeve Jadi supaya nggak rusak. biar Oh. kartunya nggak rusak aja. Nah, Karena kalau itu kan kena minyak, kena tangan, Nah, basah misalnya- segala macam. awal dikocok, ambil 7 kartu. Ambil 7 kartu, terus setup. Oh, ada Pokemon basic, pasang musuh juga begitu. Biasa gini posisinya, ini Pokemon yang buat penyerang, ini cadangan. Ini cadangan Di belakang. Oke. Bisa cadangan ada 5 maksimum ya. Ya. 5 maksimum cadangan. Itu keluarin 6 poin dulu dong. Ya, ini terus abis itu ada 6 poin. prize kasarnya. Jadi kalau lu ngebunuh Nah, jadi bisa dibayangin ya, butuh mejanya lumayan gede kalau Lumayan mainin. Iya. Berarti nggak bisa kayak lu di tempat kafe kecil gitu, agak sulit Ya ya. agak sulit. agak sulit ya, Betul, bisa betul. cuma iya. mepet-mepet. Mepet lah. Nah, posisinya bisa begini. Ah. Permainannya itu. Ya terus mau ambil kartu tiap giliran. Iya. Mau nyerang, oh butuh pasang energi dulu. Butuh pasang energi baru bisa nyerang gitu. Tergantung kebutuhannya energi. Kameranya di mana di sini? Iya. Nah, ini kan nyerang butuh energi nih. Energi itu ya. Energi di sini. Tangan gue di Kalau sini kok. baru bisa nyerang. Ah. Ya kira-kira Oke, kayak gitu. Terus ini bisa evolusi gitu. Evolusi ntar ada efeknya lagi gitu. Dan kondisi menang itu ada 3. Kondisi menang ada 3. Ini kartu 6 biji ini udah hilang semua Udah di lu sini. ambil. Itu hilang kalau kita knock out Pokemon ya, KO Iya. ya. Jadi kita ngelawan musuhnya KO, KO kita nggak boleh ngambil. boleh ngambil. Oh. Jadi kalau sampai 6 kartu ini habis, Aha. kita menang. Oh. Kondisi pertama. Kondisi pertama. Kondisi kedua adalah kalau Pokemon kita menghajar semua Pokemon musuh sampai nggak ada kosong Sampai nggak ada Pokemonnya. kosong, nggak ada Pokemon lagi. Yang di sini. Nah, walaupun baru 2 KO, tapi dia udah nggak bisa nyediain Pokemon lagi, itu kalah. Oke, Ya. itu kondisi 2. Kondisi 3, kalau cangkulannya habis. Habis. Cangkulan kita tadi ini. Kartu di Deck, sininya istilahnya habis deck ya. nih. Ini kan banyak ya. Tiap giliran 60. tiap giliran ambil 1. Maksimum 60. Berarti tuh sekali main bisa berapa lama kalau dia ada cangkulannya banyak gitu? Sekitar 30 menit, 20 menit. 20 Iya. 30. Oh, oke. Kan ada juga kartu-kartu supporter itu yang buat ngambil kartu, ada buat Ya. mindahin Pokemon musuh itu juga Oke, ada. oke. Kayak gitulah kurang lebih Kurang lebih kayak gitu penjelasan. Jadi kalau 23 salah satu permainan dari 3 gitu. kondisi itu terpenuhi, game berakhir. Tapi yang pasti harga tidak mempengaruhi ya. Jadi Nggak. bukan kayak pay to win ya. Enggak. Tidak. Pay to win. Pay to win Kan juga. tetap beli. sebenarnya. Kan Oh iya, kartu kuat- tapi bukan berarti kayak gue harus punya kartu harga $24.000 Nggak gue pasti menjamin menang menang. ya. Enggak. Betul, nggak menjamin menang gitu. Gila. Oh iya, Benar, menarik, benar. menarik. Pay to win banget ya kalau kayak gitu ya. Iya, game-game handphone zaman sekarang kan udah kayak gitu semua. Iya, benar. Berarti maksudnya benar-benar bisa dari segala kalangan dengan berbagai usia ini bisa mainin kartu ini. Benar. Iya, Gitu dan- ya. dan ini ada turnamen resminya di Indonesia itu. Turnamen resmi. Resminya. Dan itu ada tingkatannya juga ya. Ada. Great Ball, terus Great Ultra Ball, Ball, Ultra Ball, Master Ball ya? Master Ball. Kalau Ini Master Ball menang itu dikirim ke luar internasional. Oh, oke. Itu dikirim ke langsung di pusatnya gitu. Kayak misalnya lagi di Amerika langsung ke Amerika gitu. Iya. Bukan per region gitu nggak? Naik region dulu nggak? Oh, langsung ya. Oh, Gitu. turnamen internasional pindah-pindah soalnya ada yang di Amerika, Iya, terus betul, kayak pindah-pindah. 2 tahun lalu di Hawaii, Mhm. ada yang Pas yang dikirim cuman ya itu dibayarin tiketnya segala macam. iya. Dibayarin sama yang Indonesia. Pokemon, iya. Oh, oke. Gue bangga sih itu, gue pengen banget tuh. Jadi Pokemon Master Iya ya. di dunia. Cuman susahnya setengah mati. Susahnya setengah mati. Susah setengah. Yang bikin susah tuh adalah apanya? Persaingan nih. Saingan tuh maksudnya ini kan berarti pakai strategi gitu ya untuk Iya. itunya. Berarti lu nyiapin 60 kartu
sederhana gini. Lu berarti nyiapin 60 kartu, berarti lu sudah harus membayangkan gua mau nyiapin apa, gua mesti ngeluarin apa, lawan gua punya apa. Benar. Benar. Dan itu lu dikasih tahu nggak di awal? Enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Berarti lu menerka-nerka dong. Iya, Menerka-nerka. betul. Kan Cuma kalau kayak gue nih pasti ketahuan nih biasanya nih. Oh, Charizard, nih. Happy. Oh, nih anak Charizard. Tapi nih, kita main bisa Charizard merhatiin nih. ini sih metanya apa. Maksudnya yang populer apa? Iya. Deck populer apa sih? Oh, itu yang akan mereka mainkan. Biasanya kita antisipasi dari situ paling gitu. Oke, Populernya api, berarti kita siapin counternya yaitu air. Iya. Gitu misalnya. Oh iya, itu bisa dilihat gitu. Maksudnya yang lagi populer tuh Bisa. ada website-nya yang orang sering mainin gitu. Ada. Oh, oke. Kan kalau di turnamen tuh kan kejuaraannya diumumin kan yang menang deck ini. Iya. Oh, oke. Jadi lu bisa ngopi. Bisa ngopi. Bisa ngopi. Gitu. Gue pengen tanya deh. Ini kan yang 60 yang kalian bawa pertandingan. Iya. Berarti kalau yang kalian sendiri punya tuh ada berapa kartunya kurang lebih? Kalau saya sih masih dikit koleksinya. Kamu takut istri kamu nonton ya? Iya. Gue banyak sih. Gitu. Ya? Banyak banget. Kalau lu tanya berapa, aduh gimana ngitungnya? Ya kan berarti soalnya kan kayak lu harus punya berbagai macam kartu dengan berbagai macam skill dan lalala elemen gitu kan, Iya. supaya lu bisa combine kan. Iya, Betul, benar. Iya kan? betul. Dan itu bisa dipakai di kondisi A, di kondisi B, di kondisi C dengan turnamen yang berbagai beda-beda regulasi itu kan. Betul. Benar. Turnamen sendiri juga dibagi kelas sih, ada buat anak yang 15 tahun ke bawah Iya, ya, 15 tahun ke bawah, 15 tahun sampai 7 tahun kalau nggak salah. Junior, Terus senior 15 tahun senior. sampai 30 kalau nggak salah. Habis itu yang all sama semua oke. umur. Oke. Gitu. Di situ kartu. Terus kalau misalnya damagean itu pakai apa, dihafalin atau ditulis atau diapain? Gue biasa pakai dadu. Pakai dadu. Nunjukin dadu. Jadi damage-nya. kayak Mana ini? ada di situ. Coba perlengkapannya ditunjukkan. Iya. Nah, ini gue biasa pakai dadu kayak gini aja. Biar gampang aja gitu kayak. Pelan-pelan bro, pelan-pelan. Nah, Oke. jadi berevolusi ini. Kalau zaman dulu pakai counter kayak batu-batu kecil. Nah, ini misalkan udah kena serang 60 nih. Ya udah dadu 6 aja gitu. Oh. Ingat, kena serang 120 misal 100 gitu. Ya udah dadunya 10 gitu. Iya. Anggapannya satu biji dadunya ini 10 gitu. Lumayan banyak persiapannya yang mesti dibawa. Betul. Seru sih, seru banget. Seru karena ini kayaknya strategi banget yang mesti lo mainkan. Banget ya. iya, banget betul. Memprediksi gitu. Kayak capsa nggak segitu susahnya ya. Makanya kalau orang bilang ini mainan bocah, coba aja main. Betul. Susah. Emang rumit sih ini sebenarnya. Rumit. Game ini rumit, salah satu yang rumit. Dan selain rumit ini karena jumlahnya banyak banget kartunya ya. Iya. Jadi untuk membuat deck itu nggak mudah ya. Nggak mudah. Jumlah banyak tuh berarti dengan skill yang berbeda-beda pula ya. Iya, Iya. kan Oh. macamnya juga banyak kan, misalnya Charizard yang seri ini sama seri ini berbeda, benar ya? Berbeda skill, berbeda damage. Gitu. Iya benar. Oh, oke, I see. Jadi emang itu menurut saya juga rada masalah sih sebenarnya di Pokemon card ini ya. Karena emang kita koleksi itu jadi harus bener-bener masif, banyak. Mungkin salah satunya itu buat nyari duit mereka ya. Terus kalau lu beli tuh bisa yang satuan juga, bisa yang pakan atau gimana? Normalnya kan sebenarnya beli pack. Nah, ini di bawah nih, ntar kalau mau Ayo boleh ntar brewek. bareng. Coba gue jelasin dulu aja ya. Aha. Jadi belinya itu kalau gua sih mendingan pilih kartu yang gue cari. Aha. Kartu yang gue cari apa? Gue cari di Tokped. Oke. Gue belinya gitu. Soalnya kalau gue beli pack-packan itu sebenarnya buat have fun aja tuh, buat breweknya, buat itu seru soalnya gitu. Kayak lu dapat apa gitu, penasaran gitu Iya, ya. penasaran. Itu sebenarnya seru gitu. Oke, Cuma kalau okean. untuk buat main gue sih cari di marketplace aja gitu kartu yang gue cari. Nah, ini kalau mau brewek nih udah. Jadi, Silakan ya. Ayo kita coba. Jadi nih. beli itu kan ada booster pack namanya. Booster pack itu yang kecil-kecil. Kalau di Indonesia tuh isinya 5 satu booster pack. Itu biasa suka dibeli di mana? Di Indomaret gitulah. Yang jual kan eksklusif Indomaret ya. Tapi kalau Indomaret tuh dibagi biasanya di paket, di bundling 2 booster pack. Ya, sekarang gitu. Ada juga namanya mini booster box lah ini ya. Iya. Ini mini booster box itu sekitar isinya 10 booster pack dalamnya. Kayak Kalau seru ada nih. lagi booster box isinya itu sekitar 30 ya nggak salah ya. Ya, ada 30 booster. pack. Oh, oke. Kayak seru kalau dibuka nih. Ayo dong. Gimana? Lu lah ya. Jangan gua Nah, lah ini. yang perawanin. Biasanya tuh kalau lu kayak gini, itu kan yang paling enak adalah ketika lu nyobek terus habis itu lu kayak mirit-miritin satu-satu. Iya, gitu. iya. Benar. Bener, seru banget ngeliatnya kayak Nah, aduh itu. dapat apa nih gitu. Salah satu yang menyenangkan dari emang
collectible card game tuh ya ini sih sebenarnya ngebreweknya ini sih. Oh, jadi dari zaman kita SMP dulu, zaman kita koleksi kartu basket kan juga gitu. Iya, Kita- Iya betul. Pasar Iya, kartu basket juga value-nya kan mahal-mahal banget sekarang. Mahal. Betul, Iya. betul. Setahu gue tuh yang gue kenal yang masih koleksi kayak gitu tuh Mas Gatot PL94. Gatot kelasmu dulu. Iya. Dia punya koleksi kartu basket yang Itu mahal luar banget. biasa langka tuh kalau gue Basket, nggak salah. baseball gitu-gitu. Iya, baseball ada ya di sini. Di Indo maksud Kalau gue. oh, Ah, nggak di tahu, dalam, gua tapi nggak tahu. nggak banyak Kayak sih. kayak enggak. Let's go, mari kita buka, kita lihat Ini seperti mini apa. booster pack ada 10 biji isinya sama dapat 1 bonus. Jadi lumayan ini sebenarnya harganya. Ini kalau lu beli segini berapa? Ini kali 1 booster pack ini 20.000. 20.000. Satu booster packnya 20.000. Harga lama nih ya. Kan katanya Januari selalu mau naik. Ini 20.000-an satu. Jadi kali 10 aja. Kayak beli rumah Januari harga naik. Nah, cuma 1 booster pack ini isinya 5 5. Oh, oke. Gitu. Ya, coba buka. Ini sebelah ya. Coba Pilih, buka lah, coba. buka lah. Bareng-bareng ya, Saya bareng-bareng. berbuka, ayo bareng-bareng. kita coba. Nah, ini lumayan value-nya soal dapat 1 kartu bonus sih. Jadi Oh, ini berat nih, ini Oke. mahal nih isinya nih. serius. Coba buka apa? Coba buka apa ya? Coba buka ya. Kita brewek. Bukanya gimana sih? Gini, ditarik sini. Bentar. Ini ya ininya pinggirin dulu lah ya. Oke. Oke, sini. Mau dipirit-pirit. Ya, gitu. Oh, Enggak apa-apa benar. benar-benar. Gini betul ya. Mau dipirit-pirit juga nih. Sorry. Tapi paling enak tuh bunyi kerak-kerak gitu. Iya. Ya, Ini nunjukin dulu kali ya, ini piritan pertama nih gitu. Ayo silakan coba Coba, ditunjukkan. Oke, piritan pertama nih ya. Banyak tuh bro kalau lu beri satu-satu anjir. Iya juga sih. Coba ya. Coba kita silakan, cek. silakan. Silakan. Gue masih tutup. Aduh, mudah-mudahan tangan lo hoki. Enggak. Oh, tidak, Nah, karena kurang. hoki. Kalau itu Nah, harganya berapa kalau misalnya yang standar gitu? ya paling 2.000, 1.000 perak. 1.000. Jadi gini, di sini ada keterangannya, ada kodenya C U R. C itu common atau umum, paling Oh. gampang didapat lah. Uncommon, rada jarang dikit. Anjir gue udah tua. R, Nggak rare. kelihatan, anjir. Ada di bawah sini, rare, paling langka, lumayan langka. Ada double rare. Coba Double rare tuh, piritan oke. lu, piritan lu. Piritan lu. Gue gak bisa ngelihat apa. Soalnya cuma- faktor usia. Lu dulu Mas Bembi. 2, 3. Nggak dapat. Tidak oke. Nah, ini kalau gue nyari kartu dengan beli booster kan buset berapa duit gue habis gitu. Beli booster tuh maksudnya? Ini oh, beli yang kayak booster gini. pack. Iya, iya, Berapa iya. duit gue habis, makanya Coba gue kita biasa lihat. nyari yang gue mau di hoki. Oh, hoki oh, lumayan. AR. apa? AR kan? Dapat AR. Ini apa? AR, art rare namanya. Jadi Ah. gambarnya full. Gambarnya full. Oh, ini kan nggak full kan? Oh ya. Nah, ini kan full dan mengkilat. AR namanya. Art rare. Oh, kalau dia mengkilap, mengkilap. Eh, ini lumayan. Ini lumayan. Buat Buat- lumayan mahal biasanya gitu. Ya 20.000 paling murah lah. Dan ini bisa lo kayak sekolahin lagi juga kalau Kalau Bisa dapat yang aja, bagus, oke. Oke. Di atas Oh. dia ada SAR namanya, Special Art Rare. Ini buka lagi ya. Oke, bukan lagi dong kita. Brewek sampai habis. Berapa sampai habis nih? silakan. Gue seru aja ngeliatin kalian gini. Karena ini kepuasan tersendiri. Seru di TikTok, di Reels juga banyak yang kayak gini kan? Betul. Gue juga Buka mau lagi. brewek. Brewek, ya. Istri gue juga gua suruh brewek. Ini kayak bagus nih, ini kayak bagus nih. Itu apa? Coba kita lihat. Kita lihat ya. Wih, Itu apa? Ini nice banget coy. Ini nice banget. anjir. Charizard. Kayak ini. Oh, itu yang harganya mahal yang Charizard ya. Ini raw juga 700 ribuan kan? Iya. Hah? 700 ribuan. Ini gini Ah. 700 ribu nih. 700.000. Sekarang nih dijual. Yang di atas ini ada 1,5 juta. 1,5 sampai 2 juta lah. Anjir lu beli tadi 20.000 ya. Tapi bener. Iya tapi bener ya. Ini SR Wah kan? lumayan. Udah taruh sini dong, Lumayan taruh sini ini dong, loh. taruh sini dong. Taruh sini, taruh sini. Pamerin ke kalayak. Tangan lo hoki bagus. Iya. Banyak buka. Ini biar nggak rugi, lu coba ya. Lah katanya lu mau cobain lah. Oh, genggar. lumayan nih, lumayan nih. RR ya. Lumayan RR. Ini Kalau RR tuh berapa? nggak terlalu Ini mahal, enggak. nggak terlalu mahal sih. Tapi ini bagus buat skill. Ini berapa sih rawanya sekarang 307 berapa sih? Sekitar 500 ribuan. 500 sih. ribuan ya? Iya. Rawanya. Kalau itu kan 1,5-2 juta kan, yang satu Iya. lagi. Anjir, hoki banget. Wow, 700.000 men. Lumayan lah, berarti balik modal. Balik modal. Udah balik modal. Cuan ya, cuan. Cuan lah. Cuman emang ya breweknya ini menyenangkan sih. Menyenangkan.
Berarti lu nggak perlu takut sama istri lu. Yang aku udah bawa pulang Gue pernah berapa ke juta? Indomaret. Enggak, gue waktu itu nunggu di mobil. Istri gue ke Indomaret. Dia Aha. balik-balik. Ini apa ini? Dia bawain kartu Pokemon buat gue. Dapat. Oh kamu dapat ya? Saya nanya ke kasirnya katanya gue. Terus diambil semua 3 stok yang ada katanya. Mas Bembi dapat lagi Mega Charizard. Cuma Wow, RR doang. RR, nice. Kalau RR tuh berapa ini? Range ya? ini paling 30. Iya. Gue beli Oh. 30 kok. Ya, Gue juga ada di situ. Ih, tangan lo bagus lo. Iyo. Aduh. Jadi dua-duanya biar dia aja yang buka dan Nara yang buka. Bener. Tapi biasanya sih dalam satu box itu cuma dapat 1 AR minimal. Iya. Ada satu box yang isi 10 tadi. Minimal 1 AR dapat pasti. Oh. Dijamin sih kalau itu. Tapi di atas misalnya dapat kayak gini, Ini itu ini kosong nih, ini kosong nih. Kosong. Tahu aja dia. Udah. Canggih loh. Udah ini udah untung banget ini. Nice. Lumayan RR. Oh, dapat lagi RR. Oh. AR. AR ya? AR. Oh iya ya AR benar. Kayak gini nih udah balik modal nih. Ya cuy, satu kartu aja udah. Coba cek ya Tokopedia. Heeh. Di sini karena kita nggak ada patokan harga yang resmi, jadi kita nggak ceknya di marketplace biasanya. Iya. Oh, Range-nya I see. berapa? Ada yang murah sampai yang tertingginya. Biasanya kita ambil tengah-tengahnya. Gue tadi nyebut nama marketplace harusnya enggak ya? Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masalah. Ini biasa. Siapa tahu menjadi sponsor kita. Lumayan. Dapat seri lu lumayan loh. Dapat seri ya. Heeh. Apa itu? Oh ini energi biasa. Normal. Energi. Ini dari Seri itu maksudnya apa? Seri ini kan dari evolusinya. Jadi ini kan basic Pokemon si Charmander kecilnya. Dia kalau evolusi berubah jadi si Charmeleon. Kalau Oh. berevolusi lagi dia jadi Charizard. Oh, iya. Dalam permainan gitu. Pertama dari sini, naik ke sini, terus naik ke sini. Ini langsung sleeve-in nih. Iya, betul. Ya nggak sih? Good point. Serif gue di dalam lagi. Lumayan. Serif gue di sana lagi. Amankan my aja lah. God. Wow, keren. Luar biasa. Ternyata Bro Wijaya Broadcast bawa hoki. Hoki betul. Bawa hoki juga. Sering-sering dia diundang deh kalau gitu. Berewek. Kita berewek bareng di sini. Berewek bareng. 10% lah buat Gitu kas. Di permainan ini kan berarti lu butuh banyak orang gini dan satu yang tadi gue bilang kan. Kita tuh butuh untuk bisa besar tuh kan juga butuh komunitas. Yang tadi kan di awal tadi eksternal ya, faktor eksternal tadi lu bilang gitu. PL buat dong komunitasnya. Oh iya. Memang kita mau buat komunitas PL Pokemon kok. Oh gitu. Jadi launching. Disingkat namanya Pokemon aja. Oke. PL Pokemon Community. Di sana udah ada tadi di sini. Udah ada desain logonya nih. Coba boleh. Nah, bagus. ini. Pokemon. Jadi buat bro-bro yang suka Pokemon itu gabung aja sama kita. Nah, ini udah ada berapa orang kah di dalamnya atau apa namanya? Udah seperti apa gitu kondisi di dalam? Kondisi. Nah, sekarang kita baru lewat grup WA aja ya. Itu ada berapa ya? 20 berapa sih? Berapa ya di situ? 20-an orang ya. 20-an orang. Nah, kalian tuh mainnya di? Nah, ini belum sempat ketemuan offline kita. Rencananya kita mau gathering perdana itu 1 Februari sih. Yes. Rencananya. Okay. Nah, lokasinya nanti bakal kita kasih tahu lagi lah. Oke. Ditunggu ya Siap. undangannya. Oke. Berarti ini kita udah menjelaskan tentang permainannya, tentang IP-nya tentu dan tentang ini Iya. cuannya. Cuman ya. Dan ternyata lu bisa selain mengoleksi lu juga bisa ya dapat something lah dari situ lah ya. Itu kalau dikelasin ini bisa apa sih PSA dinaikin? tadi. PSA itu bisa naik juga kan ini? Bisa naik Bisa. harganya. Oke. Ya udah berarti semoga hoki. Meskipun kartu Indonesia mungkin harganya nggak akan segede kartu Inggris ya. Nah. Gitu. Cuma kalau kayak gini nih ada banget ini. Iya, Oh, betul. oke. Ada banget. Mantap. Tapi ini seru banget, beneran ini seru banget. Iya Gue dong. juga ikut merasa deg-degan dengan kalian nyobek-nyobek gitu. Ini Oke. buruan di sleeve nih. Demikianlah Bro Wijaya Broadcast kali ini. Terima kasih Bro Nana, terima kasih Thank you Bro Dika. Bro Bambi. Saka